Rahayu, lanjut di part 16 buku panduan vegan untuk pemula. Kali ini tentang makanan nabati, sarana manjur untuk kesehatan. Yang pertama, untuk jantung yang sehat. Para vegan mempunyai tingkat kolesterol jauh lebih rendah daripada para pemakan daging. Dan penyakit jantung kurang umum pada vegan. Alasannya tidak sulit ditemukan. Makanan vegan normalnya rendah kolesterol jenuh dan biasanya mengandung sedikit lemak atau tanpa lemak. Karena kolesterol hanya ditemukan dalam produk hewani seperti daging, susu, dan telur, maka para vegan mengkonsumsi makanan yang bebas kolesterol. Banyak protein dalam pola makan nabati mungkin merupakan keuntungan lain yang penting. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mengganti protein hewani dengan protein nabati menurunkan kadar kolesterol darah. Sekalipun jumlah dan jenis lemak di dalam makanan tetap sama. Penelitian itu menunjukkan bahwa pola makan nabati lebih rendah lemak, memiliki keuntungan yang jelas dibandingkan dengan pola makan lainnya. Selanjutnya adalah pencegahan kanker. Pola makan nabati membantu mencegah kanker. Penelitian terhadap para vegan menunjukkan bahwa angka kematian akibat kanker hanya sekitar 0,5–3/4 dari angka kematian akibat kanker pada populasi umum yang tidak vegan. Angka kanker payudara secara dramatis lebih rendah di negara-negara dengan pola makan khasnya yang berbahan dasar tumbuh-tumbuhan. Ketika para perempuan di negara-negara itu mengadopsi pola makan barat yang berbasis daging, angka kanker payudara mereka melambung. Para vegan juga memiliki angka kanker usus besar lebih rendah daripada para pemakan daging. Kanker usus besar lebih erat terkait dengan konsumsi daging daripada pola makan lain. Mengapa pola makan nabati membantu melindungi terhadap kanker? Pertama, pola makan itu lebih rendah lemak dan lebih tinggi serat daripada pola makan yang berbasis daging. Namun faktor lain juga penting. Tanaman berisi bahan melawan kanker lainnya yang disebut phytochemical. Sebagai contoh, para vegan biasanya mengkonsumsi lebih banyak pigmen, tanaman beta-karoten, dan likopen. Hal ini dapat membantu menjelaskan mengapa mereka lebih sedikit terkena kanker paru-paru dan kanker prostat. Selain itu, beberapa penelitian mengatakan bahwa pola makan yang menghindari produk susu dapat mengurangi risiko kanker prostat dan ovarium. Beberapa aspek anti kanker dari pola makan nabati belum dapat dijelaskan. Sebagai contoh, para peneliti tidak begitu yakin mengapa para vegan memiliki lebih banyak sel darah putih tertentu, yang disebut sel-sel pembunuh alami yang mampu mencari dan menghancurkan sel-sel kanker. Selanjutnya, pengendalian diabetes. Penelitian terbaru tentang diabetes menunjukkan bahwa pola makan nabati yang tinggi karbohidrat kompleks dan serat yang hanya ditemukan dalam makanan nabati dan rendah lemak merupakan resep makanan terbaik untuk mengendalikan diabetes. Pola makan berbasis sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, dan biji-bijian yang juga rendah lemak dan gula dapat menurunkan kadar gula darah dan sering mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan akan obat-obatan. Karena individu dengan diabetes berisiko tinggi terkena penyakit jantung. Menghindari lemak dan kolesterol adalah penting, dan pola makan nabati adalah cara terbaik untuk melakukannya. Selanjutnya, tekanan darah yang lebih rendah. Sejumlah penelitian yang mengesankan bertanggal mundur ke awal 1920-an menunjukkan bahwa para vegan memiliki tekanan darah lebih rendah daripada non-vegan. Bahkan penelitian telah menunjukkan bahwa menambah daging ke pola makan nabati meningkatkan tekanan darah dengan cepat dan secara signifikan. Pola makan nabati juga mengurangi asupan sodium. Ketika pasien dengan tekanan darah tinggi mulai berpola makan vegan, banyak yang mendapat menghilangkan kebutuhan akan obat-obatan. Selanjutnya, hubungan kalsium. Para vegan lebih sedikit kemungkinan untuk membentuk batu ginjal atau batu empedu. Selain itu, para vegan juga mungkin berisiko lebih rendah terkena osteoporosis.
karena mereka makan sedikit atau tanpa protein hewani. Asupan protein hewani yang tinggi mendorong hilangnya kalsium dari tulang. Mengganti produk hewani dengan makanan nabati mengurangi jumlah kalsium yang hilang. Ini mungkin membantu menjelaskan mengapa orang-orang yang tinggal di negara-negara yang pola makan khasnya adalah nabati sedikit yang mengalami osteoporosis. Bahkan ketika asupan kalsiumnya lebih rendah dibandingkan asupan di negara-negara pengkonsumsi susu. Merencanakan pola makan nabati. Biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran kaya akan protein dan zat besi. Sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, lentil, tahu, tortilla jagung, dan kacang kulit adalah sumber utama kalsium, seperti juga susu kedelai dan jus yang diperkaya dengan vitamin dan mineral. Vitamin D biasanya dibuat di dalam tubuh ketika matahari menyinari kulit. Orang yang berkulit hitam atau tinggal di daerah lintang utara mengalami sedikit kesulitan memproduksi vitamin D sepanjang tahun. Vitamin D dengan mudah dapat diperoleh dari makanan yang diperkaya dengan vitamin. Dengan berpola makan nabati, kita akan lebih mudah menyerap vitamin B12 dari makanan yang kita makan dibanding mereka yang banyak makan produk hewani. Enzim-enzim pada sayuran dan buah segar akan membantu penyerapan vitamin B12 ke dalam tubuh. Selain itu, sebenarnya bakteri dalam tubuh juga bisa memproduksi vitamin B12, sehingga bila kita tidak mengkonsumsi produk hewani yang tentu saja syarat dengan antibiotik, bakteri berharga itu akan terpelihara dengan baik dan kita tak perlu khawatir akan kekurangan vitamin B12. Tetapi kalau terkurang, misalnya karena sudah lama mengkonsumsi produk hewani atau karena terlanjur sering terpaksa minum antibiotik, banyak makanan nabati yang dapat mencukupi kebutuhan itu dengan cepat seperti ganggang spirulina, tempe, miso, jus sayur organik berwarna hijau, dan lain-lain. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi situs di bawah ini. Supreme Master Television, acara konstruktif untuk perdamaian dunia. Rahayu.